Jangan mau ditakut-takuti polisi. Sepanjang kita tahu apa yang kita lakukan benar, kita tidak merugikan orang lain, jangan mau ditakut-takuti dengan pasal. Kita juga bisa belajar pasal-pasal, kita juga tahu apa hak-hak kita sebagai warga negara. Kalau tidak tahu, cari tahu. Jadi jangan mau gampang ditakut-takuti. Dibilang rumah bisa mewah, bisa punya Alphard, ya, dia punya Alphard katanya, dan dia bisa ngerawat ODGJ ini, saya sangat ragukan ya, karena banyak teman saya, banyak orang yang saya kenal ya, bahkan pramugari itu nyambi jadi pelacur. Sekarang hari-hari ini terjadi adalah teman-teman, metode yang paling sering dan kemudian dianggap efektif itu kill the messenger. Yeah. Jadi berusaha untuk menjatuhkan kredibilitas si pembawa pesan. Yeah. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu yang mengusik kepentingan tertentu, mereka tidak bisa argue dengan argumennya karena secara substansif itu memang benar. Yang bisa mereka lakukan adalah memfitnah, mengeluarkan berita bohong, hoax. Tujuannya apa? Menjatuhkan kredibilitas si pembawa pesan. Kill the messenger. Ini Novi, ya, kecuali lu punya resource keuangan yang tidak terbatas, ya, jangan lu coba-coba lawan gua. Ya, jangan lu coba-coba. Ujung-ujungnya lu hancur. Sudah dilakukan penyidikan, dan karena penyidikan tersebutlah ada balita hasil hubungan ODGJ, ya, dan diduga bayi tersebut dijual. Nah, itulah makanya kenapa bayi-bayi tersebut diambil oleh Mabes. Yo guys, balik lagi di UPI Kelvin. Kita lanjut lagi nih dalam kasusnya Agus ya. Sebelumnya aku menanya gimana kabar kalian hari ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya guys ya. Ini ada beberapa info terbaru, yaitu ya Tenovi bukan pengemis tapi hanya membantu sesuai permintaan. Ingat ya guys ya, katanya seperti itu. Yuk kita lihat beritanya seperti apa guys. Nah, jadi guys, saya selaku dari ketua yayasan melakukan open donasi itu atas permintaan orang tersebut. Jadi saya nggak pernah tiba-tiba langsung mengopen donasikan tanpa permintaan dari si orang itu gitu. Dan saya bukan pengemis ya guys, saya nggak pernah ngemis untuk memohon donasi ke orang. Saya hanya membantu ya, saya hanya membantu untuk orang tersebut mendapatkan bantuan dari semua masyarakat dan semua followers yang ada di Instagram saya gitu ya, nggak ngemis. Nah, gimana guys? Kalian setuju dengan pendapat Tenovi? Ya, kita lanjut lagi. Detik-detik Firdaus Aiwobo mundur dengan pengacara Agus sedih. Netizen ngakak banget guys. Takut ya. Saya hari ini ingin mempertegas pengunduran diri saya dari kuasa Agus ya, yang dibuat di law firm LQ Law ya, law firm milik rekan Alvin Lim, abang kita ya. Alhamdulillah, terima kasih. Saya doakan semua masalah-masalah antara Agus, Novi, dengan Bang Alvin Lim selesai dengan baik, karena semuanya orang baik. Jangan keluar-keluar, jangan bercuak-cuak terus. Nah, lu juga ngomong. Firdaus mau damai sama Novi dan akan mencabut laporan dan akan mundur dari PH Agus dan Alvin Lim. Firdaus mau damai sama Novi, takut dia sepertinya guys, takut di penjara ya. Ke sana, jangan gue di iniin gitu loh. Kembali ke sekarang awal. Dia stop lu. Dia berhenti. Jadi stop orang. Gue LPN dia gara-gara gue ditekan, disuruh jangan ngomong mengaku gue pengacara Novi kok. Itu kan Ricky Sitohang. Kalau Ricky Sitohang Kan mewakili Novi bro. Ya udah gini aja bro. Begini bro, nih kita ditonton orang banyak bro ya. Gak apa-apa, gue seneng aja. Iya, gue akan gue inget bro ya. Tolong jaga harga diri gue juga. Gue akan cabut laporan bro. Asik, harga diri. Gue janji nih ya di media nih ya, gue cabut laporan. Tolong Novi, gue butuh pengakuan aja dari dia. Gue pengacaranya, udah itu aja, nggak usah minta maaf. Perlu gue ngakuin nggak? Nggak usah minta maaf. Perlu gue ngakuin nggak? Kan lu udah bro, kan lu udah kemarin. Novi-nya maksud gue. Emang dia tuh cari perhatian banget, cari sensasi si Firdaus ya, karena dia bukan pengacara yang terkenal, kayak dia nimbur kesana sini gitu guys. Waduh, ini si Agus guys, kenapa si Agus liatin pengacara terus, naksir nih orangnya. Aku sedih banget. Mukanya lihat ekspresinya. Aku sedih banget. Itu menatapnya sih.
Mungkin dalam waktu kapan gue secantik ini, cina asik. Kita lanjut lagi, nih ada video selanjutnya. Alvin Lim mulai cari pembenaran diri. Karena apa? Volume turun drastis bos, katanya anak naga. Ya kalau RD kan beda lagi mas. Dia mau laporin RD ya RD ngomongnya apa sama saya kan mungkin beda. Setahu saya kalau RD nggak ada pakai kata apakah. Ya kan saya juga ngelihat videonya RD kan, dia langsung bilang Novi itu pemakai narkoba, dia bilang gitu. Nah itu pernyataan. Kalau dia nanya apakah Novi pemakai narkoba terus dibilang pencemarkan, nah itu ngawur di situ. Gitu. Jadi masing-masing ada pertanggungjawaban masing-masing kok. Ketal kepir semuanya. Enggak masuk mas, itu jauh mas di situ. Ya, saya berani jamin. Mas, yang laporin saya ITE udah 250 mas. Ya, jadi ini tambah satu ini nggak ada gunanya. Yang laporin bukan cuma Novi ya, Jenderal ngelaporin, Jaksa tuh dari Sabang sampai Merauke udah TSK, mana nggak jalan di situ? Karena apa? Nggak memenuhi unsur. Yang Hotman lagi teriak-teriak sekarang agar laporan polisi, laporan Jaksa itu dijalankan. Jaksa sudah mengeluarkan P19 mas, untuk supaya mas tahu. P19-nya menyatakan bahwa harus memeriksa Fiorucci dan si Hadi. Ya, saya hanya mengulangi apa yang dibicarakan orang lain. Berarti bukan saya yang menyebarkan hoak, tapi orang lain yang nyebarin hoak di situ. Nah ini yang harus dibedakan, makanya dia nggak bisa jalan. Ya, saya lihat lucu ya karena storynya Instagramnya si Hotman nih hampir tiap kali nih ngomongin tentang Alvin Lim dan foto saya terus gitu. Jadi saya bingung ini Instagramnya Hotman atau Instagramnya Alvin Lim. Ya kan, jadi mungkin Hotman membuat Instagram didedikasikan buat Alvin Lim ya. Di situ itu yang saya lihat. Dan juga lucunya Hotman selalu bilang nggak mengakui saya sebagai 9 naga. Yang bilang 9 naga itu ya bukan cuma saya ya, media juga bilang mas. Papa saya namanya Atang Latif. Atang Latif punya 2 bank ketika di zamannya, Bank Bira dan Bank Tamara, dan dia juga punya kasino. Satu-satunya. Ini gue bingung ya. Gue bingung nih. Ini katanya Agus mau dilaporin. Mau Novi mau dilaporin Agus. Ya, besok Agus hadir di Mabes Polri. Ya, Harapan saya. Udahlah, jangan saling serang. Ini saya ngeliat datanya RD Lau tadi, ya Allah. Aduh, gua nggak tahu dah ceritanya ke depan kayak apa, gua nggak tahu. Untuk Novi ya, untuk Novi. Gua nggak tahu seperti apa nanti akan terjadi, akan ada cerita berjilid-jilid lagi. Mudah-mudahan ini jangan terjadi ya, mudah-mudahan kalau bisa direm lah. Kasih tahu teman-teman ya bahwa yang dilakukan oleh Hotman Paris dan Deddy Corbuzier di dalam hal ini itu bukan pemberitaan berita, bukan berita yang memenuhi syarat undang-undang pers. Karena berita yang memenuhi syarat undang-undang pers adalah berita yang mengcover both side ya. Jadi nggak bisa dari satu pihak aja. Semestinya Deddy Corbuzier kalau punya nyali, kalau punya kejantanan, dia harusnya undang saya dan saya berbicara dari pihak sebelahnya. Ya kenapa? Karena apa yang dibicarakan oleh si Hotman Paris ini ya pembicaraan dia, talknya dia sebagai pengacara, tentu dia bicara yang baik-baik tentang Budi Said. Hal-hal yang buruk, hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang memenuhi unsur-unsur pidana, dia nggak bicarakan itu sama sekali. Ya saya kasih tahu. Karena itulah tipe Hotman Paris teman-teman ya. Ntar, maka kedudukan hukum dan lainnya tapi dampaknya orang Pengobatannya terhambat jadinya. Kita sepakat besok pengobatan, bikin akta mau nggak? Tapi pilihkan pihak-pihak tadi, kami sepakat loh. Kan saya jawab Pak. Ya. Jadi bukan hanya setuju, saya tambahin lagi. Donatur kalau nanti menyalahkan Anda atau yayasan karena mereka keberatan, ada penyalahgunaan, saya ganti. Bukan masalah risiko itu, Bang. Ini dari sisi undang-undang. Sumpah ini si Alvin ini ngapain coba dikit-dikit heboh kasih uang, dikit-dikit heboh ganti uang. Ya kalau lu banyak duit ngapain lu hebohin tuh duit donasi? Kasihin aja ke Agus, udah simple, selesai masalah. Perkara donasi 1,5 M, dia mau bikin petisi aja 3 M, ya aja 3 M itu kasihin aja ke Agus. Selesai kan? Lagian nih acara 2 CCTV One nih ngadi-ngadi nih. Kemarin udah benar-benar ditengahin sama Kemensos, ini dibikin-bikin kisruh lagi kan. Pihaknya si Agus masih kekeh banget kalau duit itu duit hak dia. Kan udah dijelasin dari Kemensos, Novi bukan menguasain duit itu, cuman mau ngontrol doang biar nggak disalahgunakan, paham nggak sih? Tolong dong tetangga pengacaranya Agus, tolong sampai ini ke pengacaranya nih, kayaknya nggak paham gitu. Satu lagi yang bikin gue kesel di sini, hostnya ini nggak netral, ngebela ke pihak sebelah. Di mana-mana host itu menengahi, bukan ngajak debat. Ini hostnya ngajak debat. Kayaknya akun host ini butuh silaturahmi dari para netizen deh kayaknya. Kesel banget gue nonton ini debat. Jadi nih Kemensos kemarin apaan? Nggak selesai masih masalahnya, masih didebatin lagi kayak awal gitu. Yuk para netizen coba kalian komen gimana pendapat kalian. Sengaja mungkin supaya
namanya naik ya acara ini ya. Soalnya kalau nggak dibikin seperti ini dengan bikin netizen geram itu ya nggak naik namanya, nggak viral gitu ya guys ya. Dan ini juga akibat dari Tenovi ya yang kurang tegas dalam melakukan hal apapun ya. Jadi ya orang jadi ngelunjak gitu ya, yang tadinya ini jadi berani gitu guys. Coba kalau dari awal Tenovi tegas gitu, jadi nggak akan seperti ini dramanya berlanjut-lanjut gitu guys. Pablo Benua minta agar si Firdaus itu mengundurkan diri, Mas. Mengundurkan diri dari mana namanya tuh? Dari kuasa hukum di situ. Dan dia minta si siapa namanya untuk minta maaf. Dibilang di sini ini kan ada nih. Ya, jadi semua sekarang gitu kita udah ada jejak digitalnya, Mas, di sini. Jadi dari jejak digital ini kita sebenarnya cukup duduk bareng ngobrol, gue yakin ketawa-ketawa lagi. Nih Pablo Benua Seneng ngeliat lu pada saat sama Novi pun seneng ngeliat lu pada saat lu Pablo Benua sama si wujudin permohonan lu. nah ini Firdaus. Sesuai dengan apa yang lu bilang, ya. Temui gue sama Novi. Temui gue dengan Novi udah clear. Novi bikin video lagi sama seperti video kayak gue dulu. Nah, Novi bikin video lagi. Acaranya udah itu doang. Bukan maaf yang ini ya maksud gue. Nah, dia bilang kalau itu dilakukan oleh Pablo, dia akan mengundurkan diri. Dibilang situ. Nah, Pablo bilang ya udah, gue iniin katanya kan. Tapi yang saya bilang, kalau menurut saya nanti dia kemungkinan akan di-prank lagi. Jadi bahan ketawaan lah. Udah dari sana ke sini, balik lagi ke sana, nanti balik lagi ke sini. Orang kan jadi akan lucu ngeliatnya ya, gitu loh, kayak nggak ada pendirian takutnya. Itu yang saya kasihan sama Bang Firdaus. Tapi menyayangkan nggak sih Bang, Bang Firdaus itu kan baru kemarin deklarasi sama Abang. Iya. Nah, terus sekarang yang lagi mengundurkan diri lagi, terus ada tekanan dari Pablo juga. Ya, itu pilihan dia ya. Kalau saya sih nggak mungkin akan lakukan hal seperti itu, Mas. Kan mungkin wartawan-wartawan juga tahu ketika lagi press conference di rumah saya tidak ada paksaan. Justru beliau yang bilang, mana surat kuasanya, print dulu, cetak dulu, tanda tangan dulu. Kan kita tanda tangan di situ. Ya, nggak ada paksaan di situ. Balik ke materi soal Iya. laporan kemarin dari kuasa hukumnya Novi dan juga di hadirin Novi. Iya. Kali kan bahwa bilang bahwa itu nggak menunjukkan Novi bahwa dia melakukan ini ya kan. Tapi dari pihaknya sana itu kalau berstatement itu dari muka ke muka nggak ada masalah. Tapi kan itu disebar ke salah satu YouTube pribadinya sendiri. Gimana tanggapannya? Ya nggak masalah, tetap aja pertanyaan adalah pertanyaan. Tapi kalau dia bilang pertanyaan itu dari muka ke muka, pertanyaan Mana ada aturan kayak gitu? Aturan hukumnya mana yang harus dari muka ke muka? Jangan bikin asumsi sendiri lah, gitu loh. Kalau saya nanya, mau saya nanya dari YouTube kek, mau saya nanya dari TV kek, mau saya ngomong sama orang yang saya nanya, tetap aja itu pertanyaan. Ya kan, gimana mau tanya dari muka ke muka? Gua nomor telepon Novi aja kagak ada. tapi kan yang disayangkan lagi dia bilang bahwa itu disebar ke media dan akhirnya Lo gue sebar sama dia biar dia jawab dong. Orang nanya, Bapak nanya itu kan butuh jawaban, ya kan? Saya nggak ada nomor telepon Novi, kenal juga kagak. Ya salah satunya kan melalui medsos agar supaya disebarkan, orangnya tahu jawab. Kan dia tinggal jawab, enggak, Vin, saya nggak mendapatkan uang dari melacur, simple. Kalau memang bukan, kenapa dia mesti tersinggung? Kecuali memang lu pelacur. Kalau lu pelacur, lu boleh tersinggung dong. Kalau dibilang dirinya melacur, orang nanya kok. tapi dua hal yang berbeda. Tapi kalau dia bilang bicaranya langsung gitu dong sih pertanyaan dia. Dan Saya nggak bisa bicara langsung karena saya nggak tahu nomor teleponnya. Kalau saya tahu nomor teleponnya, saya telepon langsung, saya bicara langsung, Mas. tapi dalam laporan dia ada 24 pasal yang dia dilaporkan, yang itu undang-undang ITE. Dan juga merasa bahwa anaknya juga dibully gara-gara perkataan tapi tim sendiri. Ya terserah dia, yang bully siapa? Yang bully anaknya bukan saya kok. Kalau yang bully bukan saya, ya mana bisa dia laporin saya? Iya kan? Saya ngomong sesuatu, anaknya dibully sama orang lain, lu laporin orang lain yang ngebully dia dong. Karena hasil dari perkataan Mana ada hasil dari perkataan? Ya kan, itu kan asumsi orang. Ketika saya ngomong sesuatu, orang berasumsi buruk, dia akan berpikir buruk. Kalau dia berasumsi ngeres, otaknya ngeres, dia akan berpikir ngeres. Padahal mungkin bagi saya biasa aja. Misalnya saya bilang, Mas, saya basah nih, Mas. Ya kan? Bagi saya basah maksudnya saya baru kena ciprat. Kalau cewek, saya bilang Mas saya basah, dia pikir saya kepengen. Ya kan tergantung dari otaknya. Kalau pemikiran dia buruk, basah, terus dia langsung grepe-grepe anaknya, bukan urusan saya. Nah, menurut pendapat kalian gimana setelah melihat info terbaru dari kasusnya
Agus ini guys, terus di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe ke Kevin, dan sampai jumpa di video selanjutnya buat Novi lebih tegas lagi supaya jadi pelajaran buat para pengacara pengangguran seperti ini ya. Terima kasih guys, see you.